Ya Allah, ya Allah. Itu kalau kayunya patah, terus kena ke ibunya bagaimana, Pak? Buah-buahannya banyak yang, ya Allah, ya Allah. Geram saya. Kasihan. Mereka itu untuk mencari uang halal susah. Tidak segampang kalian mendapatkan uang bulanan, gaji bulanan. Mereka kesulitan cari uang. Dapat satu pembeli, dua pembeli, meskipun hanya 10.000, 5.000, mereka bersyukur. Bahkan sampai ada bapak-bapak dikeroyok babak belur, berdarah-darah. Bawa rumah sakit. Tanggung jawab ini, rekam. Tanggung jawab ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya di-share satu video atau satu postingan dari netizen, yaitu bagaimana tanggapan saya mengenai tingkah Satpol PP memukuli, mendobrak-dobrak, nendang-nendang, menghancurkan. Apakah memang begini tugasnya di dalam melaksanakan pekerjaannya? Saya tidak mau panjang lebar di pembukaan. Sebelum itu, mari kita reaction seperti apa video Satpol PP ini yang sangat-sangat arogan. Ya Allah, ya Allah. Itu kalau kayunya patah, terus kena ke ibunya bagaimana, Pak? Ya Allah. Menertibkan katanya ya. Habis ternyata. Tuh. Buah-buahannya banyak yang, ya Allah. Ya Allah. Sayang makanannya. Itu pakai modal, Pak. Ya Allah. Itu pakai modal, ya Allah. Bayangkan kalau pukulan kayunya itu patah, lu terkena kepada ibu. Atau ketika dia ke belakang, terus di belakangnya ada orang, kena pentung, kepalanya bocor. Itu bagaimana? Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Cukup sampai 2. Orang yang mengamalkan Pancasila, cukup mengamalkan yang 2 saja, pasti tindakan arogan seperti ini tidak akan pernah ada. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti dia akan mengikuti peraturan dan tunduk kepada ajaran Islam atau kepada ajaran agamanya. Karena setiap agama mengajarkan kebaikan, ya, mengajarkan kebaikan. Terus yang kedua, kemanusiaan. Kemanusiaan. Ada gak rasa kemanusiaan kalau kita melihat fenomena seperti ini? Apakah memang surat perintah mereka dari atasannya begini aturannya? Ya Allah. Berbanding terbalik dengan TNI yang membubarkan pedagang kaki lima di area-area tertentu. Contohnya seperti di video ini. Sangat berbeda, teman-teman. Yaitu dimana ketika TNI ini turun, berdialog dengan para pedagang kaki lima, akhirnya apa? Dengan sukarela, bahkan dibantu itu dirapikan dan mereka pulang. Tanpa ada satupun yang dirusak. Sedangkan Satpol PP, mereka merusak dagangan orang. Gerobak-gerobaknya dirusak. Terus yang kedua, makanan. Makanan yang ibu-ibu tadi jual, berserakan di jalanan. Mubazir. Mereka dulu ngaji, mereka dulu belajar agama, belajar PPKN, belajar sosiologi. Apakah diajarkan seperti itu di sekolah-sekolah mereka atau di akademi mereka? Tentunya tidak. Ini adalah oknum, tetapi meskipun oknum, kenapa kebanyakan Satpol PP ini begini tindakannya? Ada juga Satpol PP yang mematahkan gitar-gitar kecil itu milik pengamen. Tujuannya apa? Menertibkan. Ya Allah, bukan begitu menertibkan. Sisihkan gaji kalian untuk menertibkan itu bagi kepada mereka yang membutuhkan. Begitu cara menertibkan, bukan menghancurkan alat-alat mereka untuk mencari uang. Bagaimana kalau nanti efeknya kepada mental para pengamen itu, nanti mereka merubah gitar itu menjadi golok, lalu membegal di jalanan. Akibat ulah oknum Satpol PP seperti ini. Berbicara tentang kemanusiaan, belum kepada kalimat berikutnya, yang adil dan beradab. Tidak ada keadilan di situ. Tidak ada keadilan. Apalagi beradab. Oknum-oknum Satpol PP ini tidak ada yang beradab. Geram saya. Kasihan.
Mereka itu untuk mencari uang halal susah. Mereka di dalam mencari uang halal itu susah. Tidak segampang kalian mendapatkan uang bulanan, gaji bulanan. Mereka kesulitan cari uang. Ya, dapat satu pembeli, dua pembeli, meskipun hanya 10.000, 5.000, mereka bersyukur. Kalian dapat jutaan. Ya. Atau barangkali dengan tindakan seperti ini kalian mendapatkan bonus. Sehingga kalian semakin arogan melakukan. Bahkan sampai ada bapak-bapak dikeroyok, babak belur, berdarah-darah. Bawa rumah sakit. Tanggung jawab direkam. Direkam. Kalian sekelompok nggak tanggung jawab. Bawa rumah sakit, hei. Tanggung jawab, hei. Disuruh dibawa ke rumah sakit. Satpol PP ini tidak apa ini? Ya Allah. Indonesia negara Pancasila, yang pertama ketuhanan. Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi banyak sekali oknum-oknum yang seperti ini. Rasa kemanusiaannya, apalagi adil dan beradab. Na'udzubillah min dzalik. Saya kalau melihat fenomena seperti ini, saya tuh terbawa emosi, sedih, ya kasihan. Karena bapak saya, dia seorang pemulung. Dan saya juga membantu beliau kadang setiap liburan sekolah mulung. Jadi saya paham bagaimana cara mencari uang itu yang sangat-sangat sulit, susah. Saya di sini ingin mengungkapkan perasaan saya, kekesalan saya ketika melihat, ya Allah, saya tidak punya banyak kata. Semoga video ini bisa sampai kepada saudara-saudaraku yang menjadi Satpol PP untuk kedepannya lebih mengedepankan rasa kemanusiaan, untuk lebih mengedepankan sikap adil dan adab. Kalau kalian seperti ini, kalian akan dipertanggungjawabkan dengan dua laknat, yaitu dilaknat di dunia, dilaknat di akhirat. Di dunia, kalian akan didoakan oleh seluruh umat dengan tindakan kalian, dengan doa-doa yang tidak baik. Doa-doa tidak baik itu bukan bersumber dari mereka benci kepada kalian, tapi karena tindakan kalian. Dan yang kedua, ingat, doa orang yang terzolimi itu tidak ada tabir kepada Allah. Kalian bisa dilaknat dunia akhirat. Rasulullah SAW telah mengajarkan kita bagaimana untuk saling mengasihi, saling menyayangi. Sebagaimana Rasulullah mencanangkan kepada kita, berkasih sayanglah, niscaya engkau akan diberikan kasih sayang. Maksudnya berkasih sayang apa? Yaitu menerapkan sila yang kedua, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu namanya berkasih sayang. Kalau kita punya adab dengan sama manusia, adil dengan mereka, maka mereka akan merasa disayangi. Dan begitupun kita akan mendapatkan balasannya. Kita juga akan disayangi. Tetapi kalau seperti ini, kita akan mendapatkan kebencian, laknat, dan doa yang tidak baik. Terus ada juga pesan Rasulullah yang lain, hormatilah orang yang lebih tua. Saya tadi melihat ada ibu-ibu yang muda, ya ada mbak-mbak di situ yang muda, ada mas-mas yang masih muda, yang menjadi pedagang ibu-ibu yang mungkin anaknya sudah pada dewasa. Tidak ada rasa saling menghormati, teman-teman. Sedangkan kata Rasulullah, hormatilah yang lebih tua dan sayangilah yang lebih muda. Niscaya kelak di akhirat kalian akan menemaniku. Kata Rasulullah. Kalian bisa menilai sendiri, teman-teman. Perbedaan antara TNI dengan Satpol PP ketika melakukan sweeping seperti ini, tentu kita bisa menilai dari segi kemanusiaan yang adil dan beradab.